Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 6 SDN Pacul 3 Bojonegoro maupun anak-anak lain yang sedang ingin belajar dalam pembagian bilangan bulat di kelasnya Ibu Ais. Nah, kita lihat dulu peta konsep untuk hari ini. Masih sama seperti peta konsep yang sebelum-sebelumnya, namun hari ini kita akan membahas mengenai pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat. Nah, seperti yang kita tahu, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, apa itu pembagian bilangan bulat? Pembagian merupakan pengurangan berulang. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai perkalian bilangan bulat. Perkalian itu merupakan penjumlahan secara berulang, sedangkan pembagian merupakan pengurangan berulang. Ya, diingat-ingat ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soal. Bu Cika memiliki 10 buah manggis. Buah tersebut hendak dibagikan kepada Vivi dan Vino sama banyak. Nah, mula-mula Bu Cika memiliki 10 buah manggis. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, Ibu Cika memiliki 10 buah manggis. Kemudian Bu Cika akan memberikannya satu persatu buah tersebut kepada Vivi dan Vino. Kita tarik garis buah milik Vivi. Selanjutnya kita beri ruang untuk meletakkan buah milik Vino. Sekarang Bu Cika akan memberikannya satu persatu ya kepada Vivi dan Vino. Kita mulai dari Vivi. 1 buah manggis, kemudian bergantian ke Vino. 1 buah manggis. Lalu 1 lagi untuk Vivi, 1 lagi untuk Vino. 1 lagi untuk Vivi, 1 lagi untuk Vino sampai buah manggisnya habis. Kita lihat. Oke, Vivi 1 lagi dan Vino 1 lagi. Ternyata buah manggisnya habis sudah. Dan setelah kita jumlahkan, ternyata Vivi mendapatkan 5 buah manggis dan Vino mendapatkan 5 buah manggis. Nah, jika ditotal keseluruhan buah manggis ini ada 10. Nah, dari cerita tersebut dapat dituliskan bahwa buah manggis yang dibagikan adalah 10 dikurang 5 hasilnya 0. Mengapa 5? Karena tadi Vivi mendapatkan 5 dan Vino pun juga mendapatkan 5. Nah, penulisan 10 dikurang 5 sama dengan 0 ini memiliki arti yang sama dengan 10 dibagi 5 hasilnya 2. Mengapa seperti itu? Nah, coba kita amati ya. 10 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, itu dapat ditulis dengan 10 dikurang 5 dapat ditulis dengan 10 sama dengan 5 ditambah 5. Nah, dapat ditulis kembali 10 sama dengan 2 kali 5.
Gitu. Nah, maka terdapat hubungan antara 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2 dan 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Apa hubungannya? Hubungannya yaitu 10 bagi 5 sama dengan 2. Karena 10 sama dengan 2 kali 5. Nah, ini seperti dibolak-balik gitu ya. Nah, hubungan ini juga berlaku untuk bilangan bulat negatif. Misalnya, negatif 10 bagi 5 sama dengan negatif 2. Karena negatif 10 sama dengan 5 kali negatif 2. Lalu selanjutnya 10 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 2. Karena 10 ini bermula dari negatif 5 kali negatif 2. Selanjutnya negatif 10 bagi negatif 5 hasilnya yaitu 2. Karena negatif 10 sama dengan negatif 5 kali 2. Nah, perlu diingat secara umum untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C dengan B tidak sama dengan 0, yaitu A bagi B sama dengan C, memiliki makna yang sama dengan A merupakan hasil dari B kali C. Nah, yang menarik dalam pembagian bilangan bulat ini adalah kesimpulannya. Kita lihat. Pembagian bilangan bulat yang sudah kita bahas sebelumnya tadi dapat disimpulkan jika bilangan bulat tersebut positif, bagi positif hasilnya akan selalu positif. Kesimpulan kedua, bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif hasilnya akan selalu negatif. Kesimpulan ketiga, bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif hasilnya akan selalu bilangan bulat negatif. Dan kesimpulan yang terakhir, bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif hasilnya akan selalu positif. Nah, mengapa menarik? Kita ingat-ingat lagi di pelajaran sebelumnya kita membahas tentang tentang perkalian bilangan bulat. Nah, dalam perkalian bilangan bulat tersebut juga menyimpulkan hal yang sama seperti ini, bahwa positif kali positif hasilnya juga positif, positif kali negatif hasilnya negatif, positif kali negatif hasilnya negatif, dan negatif hasilnya pun juga positif, seperti kesimpulan pada pembagian bilangan bulat ini. Nah, cara mudahnya untuk kalian menghafal yaitu jika bilangan bulat tersebut sama, maka positif kali positif atau positif bagi positif, negatif kali negatif atau negatif bagi negatif, itu hasilnya akan selalu positif. Ya, jika bilangan bulat tersebut sama atau positif dengan positif dan negatif dengan negatif, itu hasilnya akan selalu positif. Namun, jika bilangan bulat tersebut berbeda, alias positif dibagi atau dikali negatif, begitupun sebaliknya, berarti hasilnya akan selalu negatif. Oke, jadi kesimpulan pembagian bilangan bulat ini sama dengan kesimpulan pada perkalian bilangan bulat. Oke, kita langsung ke permasalahan dalam soal cerita. Harga selusin ballpoint yaitu Rp14.400. Dipahami.
Sekarang, berapakah harga tiap-tiap ballpoint? Mari kita selesaikan. Diketahui, harga satu lusin ballpoint yaitu Rp14.400. Ditanya, berapa harga setiap ballpoint? Jawabannya, satu lusin sama dengan 12 buah. Maka Rp14.400 tadi dibagi 12, hasilnya yaitu 1.200. Jadi harga setiap ballpoint adalah Rp1.200. Kurang lebih seperti ini kita akan mengerjakan soal cerita. Nah, oke, itu tadi pembelajaran matematika di hari Jumat ini. Untuk tugasnya nanti akan Ibu share di gambar setelah presentasi ini. Terima kasih sudah mendengarkan Ibu dan memahami penjelasan Ibu. Jika ada pertanyaan, boleh kalian langsung chat ke Ibu saja. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.